Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Nur Saputri dengan BP 21101155310506. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Perbaikan Kinerja SDM dan Penilaian Kinerja SDM. Beberapa hal yang terkait dengan usaha perbaikan kinerja meliputi yang pertama yaitu pertemuan perbaikan kinerja atau performance review meeting, yang kedua kendala-kendala yang dihadapi, yang ketiga permasalahan utama, target, dan kriteria kinerja yang diharapkan. Performance Review Meeting. Menurut Mayer tahun 1958, pertemuan yang membahas upaya perbaikan kinerja atau Performance Review Meeting bertujuan untuk meyakinkan agar kelima elemen manajemen kinerja dapat berjalan dengan baik. Kelima elemen kinerja yang dimaksud meliputi yang pertama yaitu kesepakatan kinerja, yang kedua pengukuran kinerja, yang ketiga umpan balik, yang keempat dukungan manajemen, dan yang kelima dialog. Peran utama manajemen kinerja yaitu 1. Meyakinkan para pegawai apakah yang sudah dikerjakan sesuai dengan sasaran kinerja. Yang kedua, merancang sistem kinerja agar pegawai mendapatkan tantangan baru. Yang ketiga, meyakinkan agar pegawai menggunakan pengetahuan yang lebih baik. Yang keempat, yaitu meyakinkan agar pegawai menerapkan keterampilan dan kecakapan yang dimiliki menjadi lebih baik. Yang kelima, mengembangkan kualitas kinerja pegawai dengan belajar mandiri. Yang keenam, membuat kesepakatan target kinerja pada bidang-bidang yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan. Kendala-kendala dalam perbaikan kinerja. Menurut Beer and Roh tahun 1976, terdapat 3 sumber kendala dalam menyelenggarakan perbaikan kinerja, yaitu yang pertama, kualitas hubungan antara manajer dengan pegawai. Jika tidak dapat saling percaya dan mengerti di antara kedua belah pihak, maka perbaikan kinerja merupakan sebuah pengalaman yang menakutkan karena munculnya sifat kekasaran dan penolakan. Yang kedua yaitu perilaku dan keterampilan saat wawancara. Dan yang ketiga yaitu proses perbaikan atau review itu sendiri tergantung tujuan, metodologi, dan dokumentasi. Tujuan dari perbaikan kinerja yaitu 1. Perencanaan, menyiapkan dasar-dasar perumusan kesepakatan, perencanaan, dan pengembangan kinerja. Yang kedua, motivasi, untuk mendapatkan umpan balik atau feedback positif, penghargaan, pengakuan, kesempatan untuk maju, memperjelas tujuan, memperdayakan masing-masing pembelajaran pegawai mengelola kinerja, pengembangan. Dan yang ketiga, pembelajaran dan pengembangan. Keempat, komunikasi, untuk mendapatkan saluran komunikasi dua arah tentang peran, harapan atau persyaratan tujuan untuk tujuan kinerja, kompetensi, hubungan, permasalahan, dan aspirasi kinerja. Yang kelima, penilaian kinerja. Keuntungan penilaian kinerja mandiri yaitu mengurangi resistensi dengan memberikan kesempatan pegawai untuk mereview kinerjanya sendiri. Kelemahannya yaitu ketidaksepahaman antara manajer dan pegawai mengenai hasil evaluasi mandiri yang diberikan oleh pegawai. Memberikan umpan balik. Yang pertama yaitu ada membuat umpan balik menjadi pekerjaan atau build feedback into the job. Yang kedua, umpan balik berdasarkan bukti. Yang ketiga, jelaskan, jangan menghakimi. Yang keempat, mengacu perilaku tertentu. Yang kelima, selalu bertanya. Yang keenam, pilih masalah utama. Dan yang terakhir yaitu memberikan umpan baik yang positif. Suatu organisasi perlu melakukan penilaian kinerja. Yang pertama yaitu penilaian kinerja memberikan informasi bagi pertimbangan pemberian promosi dan penetapan gaji. Yang kedua, penilaian kinerja memberikan umpan balik bagi para manajer maupun pegawai untuk melakukan introspeksi dan meninjau kembali perlakuannya selama ini. Dan yang terakhir yaitu penilaian kinerja diperlukan untuk pertimbangan diadakannya pelatihan serta pengembangan. Proses dari penilaian kinerja yaitu 1. Menentukan tujuan dan alasan penilaian kinerja. Yang kedua, menentukan kendala budaya dan lingkungan. Yang ketiga, memilih orang yang akan ditugaskan. Yang keempat, memilih metode penelitian. Yang kelima, melatih tim penilaian. Dan yang keenam, menyiapkan dokumen pengamatan kinerja. Yang ketujuh, mengevaluasi kinerja. 8. Mengkomunikasikan hasil penilaian kinerja terhadap pegawai. Dan yang terakhir, yang ke-9 yaitu membuat keputusan terhadap individu pegawai. Di sini ada 9 tahap untuk menentukan penilaian kinerja. Yang pertama, tahap pertama yaitu menentukan alasan penilaian kinerja. Untuk menyiapkan pelatihan dan umpan balik kerja pegawai, menentukan peningkatan upah, keputusan atau gaji, membuat untuk kenaikan pangkat atau jabatan, membuat keputusan pemberhentian kerja, dan riset individu pegawai untuk pengembangan kompetensi dan karir. Dan tahap yang kedua yaitu menentukan kendala lingkungan dan budaya organisasi.
Menentukan kendala lingkungan dan budaya organisasi yang mungkin dapat mempengaruhi sistem penilaian kinerja. Yang ketiga, tahap 3, menentukan siapa yang akan melaksanakan penilaian kinerja. Seorang pemimpin cabang sebuah bank hanya mampu mengamati perilaku teller sekitar 30% dan selebihnya diamati oleh pelanggan, teman kerja, dan pihak-pihak lain. Yang tahap keempat yaitu menentukan metode penilaian kinerja terbaik. Menentukan kriteria yang relevan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam proses evaluasi kinerja. Kriteria adalah pedoman untuk menentukan tingkat kesuksesan seorang pegawai. Tahap kelima yaitu pelatihan penilaian kinerja pegawai. Dengan meningkatnya akurasi, validitas, dan reliabilitas hasil penilaian kinerja, maka kepuasan kinerja pegawai akan meningkat. Tahap yang keenam yaitu observasi dan pencatatan kinerja. Kejadian kritis merupakan kinerja pegawai yang sangat buruk ataupun sangat istimewa. Tahap yang ketujuh yaitu evaluasi kinerja pegawai. Yang pertama yaitu mendapatkan dan meninjau data secara objektif, membaca logbook kejadian kritis dari kinerja pegawai. Yang ketiga, leniency error adalah kesalahan penilaian dalam memberikan nilai lebih positif dari yang seharusnya. Yang terakhir yaitu jika terjadi leniency error, organisasi akan dirugikan sedangkan para pegawai akan diuntungkan. Tahap yang ke-8 yaitu menyampaikan hasil penilaian kinerja pegawai. Dan yang terakhir yaitu memberhentikan pegawai. Tujuan penggunaan hasil evaluasi kinerja adalah untuk mendapatkan feedback tentang perilaku kinerja pegawai. Hasil evaluasi kinerja dapat digunakan untuk pengambilan keputusan pegawai yang positif seperti promosi dan kenaikan gaji. Alasan legal pemberhentian pegawai yaitu ada 4. Yang pertama, probationary period yaitu masa percobaan kerja yang sudah habis. Yang kedua, violation of company rules yaitu pelanggaran terhadap peraturan perusahaan. Yang ketiga, inability to perform yaitu tidak cakap dalam bekerja. Dan yang terakhir yang nomor 4 yaitu reduction in force yaitu perampingan jumlah tenaga kerja. Sekian presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.